warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhida Balangguru, STAMUK A401200367. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan yang ada di Asia Barat, khususnya di negara Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi yaitu memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan di Arab Saudi terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan sekunder atau lanjutan. Yang pertama, pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar. Durasi 6 tahun dari umur 6 sampai 12 tahun. Pelajaran yang wajib diikuti yaitu bahasa Arab, seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus laki-laki, studi Islam dan sains. B. Sekolah menengah, durasi 3 tahun, dari umur 12 sampai 15 tahun. Pelajaran wajib bahasa Arab, seni, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus laki-laki, studi Islam dan sains. Kedua, pendidikan lanjutan terdiri dari pendidikan lanjutan umum, durasi 3 tahun, umur 15 sampai 18 tahun. Pelajaran wajib selama tahun pertama mendapat pelajaran umum yang sama. 2 tahun terakhir dibagi menjadi sains dan sosial. Siswa yang mempunyai grade 60% atau lebih boleh memilih keduanya, sedangkan yang kurang 60% harus memilih sosial. Pelajaran umum bahasa Arab, biologi, kimia, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus laki-laki dan pendidikan agama. B. Pendidikan lanjutan agama, durasi 3 tahun, umur 15 sampai 18 tahun, mempelajari bahasa Arab dan literatur bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografi, sejarah dan pendidikan agama. C. Pendidikan lanjutan teknik, durasi 3 tahun, dari umur 15 sampai 18 tahun. Ada 3 pendidikan lanjutan teknik. Yang pertama, teknikal, mempelajari gambar, arsitektur, otomotif, elektrikal, mekanika, mesin, mekanika metal, radio, dan televisi. Dan pelajaran tambahan bahasa Arab, kimia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan fisika, dan pendidikan agama. Yang kedua, komersial, mempelajari bahasa Arab, akuntansi dan pembukuan, korespondensi, komersial, ekonomi, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, matematika umum, geografi, manajemen dan kesekretariatan dan pendidikan agama. 3. Agrikultural, mempelajari ekonomi, agrikultur, agronomi, perkembangbiakan hewan, biologi terapan, kimia terapan, matematika terapan, fisika terapan, bahasa Arab, bahasa Inggris, manajemen, pertanian, dan lahan, hortikultura, pendidikan agama, pemasaran, dan nutrisi pangan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi terbagi menjadi 2. Bagian utama yakni yang pertama, pendidikan tinggi umum, universitas, mempelajari institut untuk perempuan, institut administrasi publik. Untuk pendidikan tinggi ini, tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya, yaitu strata 1. Untuk S1, waktu yang dibutuhkan adalah 4 tahun minimal. Tetapi untuk teknik medis dan farmasi dibutuhkan minimal 5 tahun untuk menyelesaikannya. Strata 2 atau master. Untuk S2 dibutuhkan minimal 2 tahun untuk menyelesaikannya dengan syarat harus sudah menyelesaikan S1. Ada 2 jalur untuk S2 dengan tesis by tesis atau dengan kuliah. Apabila kita mengambil jalur tesis, maka setelah menyelesaikan mata kuliah yang sudah ditentukan, kita harus menyelesaikan tesis kurang lebih 1 tahun, 2 semester. Sedangkan untuk jalur kuliah, kita hanya perlu menyelesaikan seluruh mata kuliah yang telah ditentukan.
namun dengan jumlah mata kuliah yang lebih banyak. Yang ketiga, strata 3 atau doktor. Untuk S3, lama waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun setelah menyelesaikan S2. Untuk S3, kita harus menyelesaikan mata kuliah dan mengumpulkan disertai yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Yang kedua, pendidikan tinggi agama, yaitu Universitas Islam Madinah, universitas terbaik di Arab Saudi untuk pendidikan agama Islam. Universitas ini berada di bawah supervisi Dewan Menteri. Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan sistem pendidikan nasional yang mempunyai arti keseluruhan. Komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan. Pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelembagaan, yang terdiri dari jenjang pendidikan dan jalur pendidikan. Yang pertama, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Adapun macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk jasmani dan rohani agar anak memiliki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. C. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. D. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. B. Pendidikan non-formal. Pendidikan ini paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Program PNF yaitu keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan ABC, pendidikan anak usia dini PAUD, magang, dan sebagainya. Lembaga PNF yaitu PKBM, SKB, BPPNFI, dan lain sebagainya. C. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Kedua, jenis pendidikan yang terdiri dari umum, kejuruan, dan lain-lain. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Adapun macam-macamnya sebagai berikut. A. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan keperluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bentuknya sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah ke atas SMA. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan di bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikan adalah sekolah menengah kejuruan SMK.
C. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. E. Pendidikan vokal. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana strata 1. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. G. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa.